Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini saya mengajak bagi setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, karena Dialah Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan Tuhan.
serahkan setiap hidup kami. Kami serahkan kerinduan kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari Kau yang bekerja, mari Kau campur tangan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kiara la 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 masih kiara la 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 masuk. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami, bagi-Mu Tuhan setiap pujian syukur kami Tuhan. Segala pengagungan kami hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, kiara la 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 basi kiara la la basi, kiara la la basi kiara la la baso. Hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan, Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Inilah setiap hidup kami Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Urapi setiap mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu akan tertabur dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap membuka hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa di dalam doa pagi hari ini dengan gereja memiliki tema masih sama, yaitu tentang kasih karunia. Kalau kita hari-hari ini bahkan bulan demi bulan gereja mengadakan tema tentang kasih karunia, kasih karunia. Pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa kita mau belajar tentang kasih karunia membawa perubahan karakter. Saya percaya hari-hari ini ketika Bapak Ibu Saudara sering melihat firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati, saya percaya kasih karunia itu sedang bekerja di dalam kehidupan, sudah bekerja di dalam kehidupan hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, karakter apa yang mau berubah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, maka saya percaya karakter kita akan diubahkan dengan baik oleh Tuhan.
Ketika kita dulu mungkin mempunyai karakter yang sering marah, yang mudah marah, karakter yang tidak baik. Tetapi kalau kita menyadari kita memiliki kasih karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka karakter itu akan dirubahkan oleh Tuhan. Maka kasih karunia itu akan bekerja di dalam hati kita, merubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yunus. Saya percaya dan yakin kita sering mendengar cerita Yunus. Saya percaya dan yakin kita sering mendengar khotbah tentang Yunus. Bahkan di sekolah minggu sering diceritakan Yunus dimakan ikan. Apa hubungannya karakter kasih karunia Tuhan ini merubah karakter? Kalau kita sering membaca Alkitab, kalau kita belajar, kalau kita banyak membaca Alkitab, ketika kita membaca di dalam Yunus, di mana Yunus sebenarnya disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, kota Niniwe, tetapi dia merubah arah perjalanannya. Dia tidak mau, dia memiliki karakter yang keras, dia tidak mau dipakai Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Bahkan dia pergi ke kota yang lain. Dia pergi ke pelabuhan naik ke kapal laut. Tetapi Tuhan menghukumnya, dia dimakan oleh ikan. Tetapi ketika di dalam, kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, Yunus pasal yang kedua, di situ diceritakan bahwa Yunus mengalami yang namanya perubahan karakter. Di situ Yunus berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan merubah karakternya, dan Yunus diberikan kasih karunia. Dan Yunus menyadari dirinya adalah dia memiliki kasih karunia Tuhan, sehingga dia mau merubah hidupnya, merubah pemikirannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia untuk merubah karakter? Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kita? Bagaimana karakter kasih karunia itu merubah karakter kita kalau kita tidak mau berani mengakui kesalahan kita? Yunus berani mengakui kesalahan kepada Tuhan. Ketika dia harusnya ke Niniwe, dia tidak pergi ke Niniwe. Sehingga di dalam perut ikan, dia menyadari bahwa itu semua kesalahannya. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai 10. Kalau kita membaca Yunus pasal kedua ayat pertama sampai 10 itu, di situ diceritakan bahwa Yunus berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya mau ambil yang ayat 9 sampai 10 saja. Firman Tuhan berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan Allah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kalau kita menyadari hidup kita, kalau kita menyadari karakter kita tidak baik, kita menyadari kesalahan kita menyadari kesalahan kita seperti Yunus, Tuhan akan merubah. Kalau Yunus dikeluarkan dari perut ikan, maka ketika kita memiliki Kristus, kita menyadari kasih karunia kepada Tuhan, kita menyadari kesalahan kita, maka kita akan dikeluarkan dari karakter kita yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Tuhan akan memberikan karakter yang luar biasa. Mungkin kau dulu seorang pemarah, Tuhan akan berikan karakter. Tuhan akan mengeluarkan kau dari karakter yang tidak baik, memarah menjadi penyabar. Seberapa banyak dari kita yang kita sudah menyadari kesalahan akan kehidupan kita? Seberapa banyak kita seperti Yunus yang mau berani menyatakan kesalahannya? Di sini Yunus berani mengakui kesalahannya. Seharusnya aku pergi ke Niniwe Tuhan, tetapi aku tidak pergi ke sana. Ampuni aku Tuhan. Tuhan melihat hati Yunus, sehingga dia merubah karakter Yunus menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan, sehingga kasih karunia di dalam hati Yunus, di dalam kehidupan Yunus itu keluar menjadi karakter yang baik, menjadi karakter yang menurut daripada Tuhan.
Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang lari dari panggilan Tuhan. Seharusnya engkau melayani Tuhan, seharusnya engkau menjadi hamba Tuhan. Tetapi karena kesibukan pekerjaanmu, karena kesibukan bisnismu, karena keberhasilanmu, kau meninggalkan Tuhan. Kau tidak lari mendengar panggilan Tuhan itu. Ayo pagi hari ini saya mengajak buat kita sama-sama belajar, mengakui kesalahan kita. Jika engkau adalah memiliki panggilan untuk melayani Tuhan, tetapi sampai hari ini kau belum menerima panggilan Tuhan itu. Ayo mulai kita bangun kesadaran kita. Kita bangun diri kita, berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga bila kasih karunia yang ada di dalam hidup kita itu bekerja, merubah karakter kita yang tidak baik menjadi baik. Karakter kita yang mungkin dulu undur dari pelayanan menjadi seorang hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan yang luar biasa. Apapun bagian kita, apapun pelayanan kita, baik mau jadi aser, mau jadi kolektan, mau jadi kreatif ministry, apapun, selama engkau mengerti panggilan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, ayo lakukanlah sebelum semuanya terlambat. Sadarilah bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Karakter kita ini mau dirubahkan Tuhan, kita harus memiliki kasih karunia. Kita harus menyadari kasih karunia yang ada di hidup kita ini bisa merubah karakter kita menjadi seseorang yang luar biasa Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya hanya mau berkatakan bahwa kita sama-sama belajar bersama dengan Yunus. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya, Yunus dipakai Tuhan. Dia mempertobatkan banyak jiwa di Niniwe itu. Banyak orang-orang yang diselamatkan, kota itu diselamatkan karena satu orang yaitu Yunus. Saya percaya ketika engkau mengalami yang namanya kasih karunia perubahan karakter, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan atas kehidupanmu. Melalui kita, banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Banyak orang-orang yang mengalami perubahan, banyak orang-orang yang mengalami kasih karunia itu benar-benar ada di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang menyadari hidupnya adalah kasih karunia. Sehingga mereka menyadari karakter itu, kasih karunia itu bisa merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini tidak akan saya panjang lebarkan. Saya hanya pagi hari ini hanya berpesan kepada kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, mari kita sama-sama melakukan, kita menyadari karakter kita mungkin kurang baik, tetapi ingat kita memiliki kasih karunia yang bisa merubah karakter itu. Semua ternyata hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Kita sama-sama belajar berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka kasih karunia itu akan merubah karakter kita menjadi seseorang yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini membawa rema di dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini mengubah hidup Bapak Ibu Saudara, memiliki kasih karunia yang merubah karakter Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.